Aura kilat ungu samar-samar meresap keluar dari dalam sayap kelelawar hitam gelap itu. Beberapa lekukan berbentuk seperti senyawa petir, tampak sangat misterius. Setelah benda yang disebut sebagai sayap langit kelelawar petir ini muncul, seluruh orang di rumah pelelangan menjadi agak terdiam. Beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tampak sedikit bingung. Namun, keributan pecah di tengah mereka yang telah mendengar nama teknik dao terbang, seperti Sekte Darah, Makam Tengkorak Hitam, dan faksi-faksi lain di barisan depan. Sudah jelas sayap langit kelelawar petir ini membuat mereka tertarik. Lagi pula, selama seseorang memiliki teknik dao ini, mereka akan bisa terbang seperti seorang dao wang yang kuat. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki untuk bisa membunuh orang dan dapat kabur dengan mudah. Benda ini sungguh menarik. Aku menyukainya. Mata pemimpin sekte muda Sekte Darah itu menatap sayap kelelawar yang telah keluar dari gulungan giok itu dengan sungguh-sungguh, ketika ia bergumam pelan. Pemimpin sekte muda, harga dari teknik dao terbang ini kemungkinan besar akan lebih dari 1 juta. Jika kita terus membuang uang kita seperti ini, kita mungkin tidak akan bisa bersaing untuk benda terakhir. Setelah mendengar kata-kata Fan Ling, pria tua yang memiliki wajah yang pucat itu tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan khawatir. "Kenapa kau begitu gelisah?" Fan Ling melirik orang tua itu dan tertawa dingin. "Karena ayah telah membuat persiapan, benda itu pasti akan berakhir di tangan kita, tidak peduli siapapun yang mendapatkannya lewat pelelangan. Jika memang begitu, kita mungkin bahkan bisa menghemat banyak sekali. Tapi hal itu terlalu beresiko. Terlebih lagi jika informasi ini bocor, pasti akan merepotkan," kata orang tua itu ragu. "Aku sudah punya rencanaku sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir, Tetua Luo." Tatapan Fan Ling tampak gelap dan dingin ketika ia memandang kelompok orang dari Makam Tengkorak Hitam yang duduk tidak jauh darinya. Menyadari saran darinya tidak berguna, orang yang dipanggil Tetua Luo itu hanya bisa menghela nafas. Ia menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Di atas panggung kristal itu, juru lelang berambut putih menyemprotkan ludah ke segala arah, ketika ia menjelaskan garis besar efek dari teknik dao terbang. Ketika orang-orang yang tadinya tidak mengerti apa-apa, mendengar bahwa benda ini dapat membuat seseorang memperoleh kemampuan terbang di angkasa tanpa harus naik ke tingkat doang, mata mereka dalam sekejap menjadi berapi-api. "Aku rasa semua orang seharusnya tahu bahwa teknik dao terbang saat ini sangatlah langka. Setelah negosiasi kita, sayap langit kelelawar petir ini bisa dianggap sebagai teknik dao terbang suan menengah tingkat rendah jika diberi peringkat sesuai kelasnya. Oleh karena itu, harga dasarnya ditetapkan sebesar 1 juta. Proses lelang dimulai sekarang." Juru lelang berambut putih itu tersenyum lagi ketika berbicara. "Benda itu benar-benar mahal." Mendengar harga tinggi sebesar 1 juta, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ia dapat merasakan tatapan yang berapi-api di dalam area lelang yang dalam sekejap memudar ketika harganya diumumkan. Benda itu memang sedikit terlalu mahal, tetapi harga sebesar itu untuk teknik dao terbang memang pantas. Ini juga merupakan alasan mengapa aku bilang kau beruntung ketika kau mendapatkan sayap awan ungu dari Gua Gunung. Setidaknya, kemungkinan besar kau adalah satu-satunya orang yang mempunyai teknik dao terbang di Kekaisaran Jiama. Tawa Yao Lao mendadak terdengar di hati Xiao Yan. "Ini pertama kalinya aku melihat teknik dao terbang selain sayap awan ungu. Guru, jika sayap langit kelelawar petir dibandingkan dengan sayap ungu milikku, mana yang lebih cepat?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya dengan agak penasaran. "Sayap awan ungu milikmu adalah teknik kelas suan tingkat menengah, sementara benda ini adalah teknik kelas suan tingkat rendah. Sudah sewajarnya milikmu sedikit lebih cepat. Namun, karena benda ini dibuat dari seekor kelelawar petir, kecepatan sayap itu bisa didorong sampai batas yang ekstrim saat ada badai petir. Di luar itu, sayap itu hanya bisa digolongkan sebagai sayap biasa," jawab Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanda ia paham. Ia mengalihkan pandangannya. Kini, setelah ia memiliki sayap awan ungu, sayap langit kelelawar petir itu mungkin tampak sangat menakjubkan. Tetapi bukanlah sesuatu yang berarti jika dibandingkan dengan teknik yang ia punya sekarang dan tidak menarik perhatiannya. Meskipun ia tidak begitu tertarik, bukan berarti orang lain merasakan hal yang sama dengannya. Ketika juru lelang berambut putih itu selesai bicara, pemimpin sekte muda dari Sekte Darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Tatapannya yang mengancam memandang semua orang di sekitarnya. Siapapun yang menjalin kontak mata dengannya langsung mengalihkan mata mereka.
Hanya orang-orang kuat yang sama-sama didukung oleh kekuatan yang kuat dan bertingkah seperti mereka, yang tidak merasakan apa-apa. 1.300.000. Fan Ling mengalihkan pandangannya dan menyebutkan, dengan nada datar, sebuah harga yang menyebabkan kegemparan di rumah lelang. Ia langsung menaikkan harganya 300.000 dalam sekali jalan. Tampaknya orang ini bermaksud mengumumkan satu hal ke semua orang bahwa tuan muda ini menginginkan teknik do terbang itu. Dengan harga itu, seluruh rumah lelang terdiam. Pemimpin sekte muda Fan Ling sangatlah murah hati. Namun rumah besar ular langit kami juga cukup tertarik dengan sayap langit kelelawar petir ini. Oleh karena itu saya meminta maaf. 1.400.000. Raut wajah Fan Ling agak berubah ketika ia mendengar suara yang menyihir ini. Matanya agak menyipit ketika ia memandang sisi lain dari rumah lelang itu. Di tempat di mana ia memandang, tubuh yang tinggi dan menggairahkan duduk di sana, bersantai di kursi berbulu. Pinggangnya yang lembut sangat menggoda seperti ular air. Ternyata itu tetua King dari rumah besar ular langit. Sungguh tidak terduga Anda juga turut berpartisipasi dalam pameran pelelangan tahun ini. Fan Ling tersenyum dangkal ketika ia berbicara. Aku tidak punya pilihan. Ada beberapa hal yang aku tidak bisa terus sembunyikan. Tidakkah kau setuju pemimpin sekte muda? Wanita mempesona yang dipanggil tetua King tersenyum ketika ia menanyakan pertanyaannya. Bentuk tubuhnya yang menawan menyebabkan api penuh nafsu menari-nari di dalam hati beberapa pemuda di rumah lelang itu. Rumah besar ular langit, Xiao Yan bertanya ketika ia mendengar nama ini. Anak muda, dulu kau bahkan sempat saling bertukar serangan dengan orang dari rumah besar ular langit. Jangan bilang kau telah lupa, kata Yao Lao sambil tersenyum. Saling serang, Xiao Yan terkejut mendengar hal ini. Seketika ia tampaknya telah mengingat sesuatu dan raut mukanya di bawah jubah berubah secara drastis, wanita misterius itu dan kaisar ular hitam bersayap 8. Betul, mereka adalah orang-orang rumah besar ular langit. King Lin ada di tangan mereka. Raut muka Xiao Yan agak suram. Kau tidak perlu khawatir tentang gadis kecil itu. Nyawanya di rumah besar ular langit sebenarnya lebih baik daripada tempat lain. Matanya yang aneh dan unik itu akan membuat rumah besar ular langit menggunakan semua sumber daya mereka untuk melatihnya. Jika kau bertemu dengannya di masa yang akan datang, kau mungkin terkejut dengan kekuatannya. Yao Lao menenangkan. Semoga saja. Tetapi, jika aku mendapatkan sebuah kesempatan di masa depan, aku akan pergi dan mencarinya. Jika memang seperti yang guru katakan, maka aku akan melupakan masalah ini. Jika rumah besar ular langit dengan paksa mengambil mata seseorang, seperti klan Mo, aku pasti tidak akan membiarkannya tinggal di tempat seperti itu. Xiao Yan merenung di dalam hatinya. Hati Xiao Yan merasa agak bersimpati kepada gadis kecil yang hidupnya cukup menderita itu. Terlebih lagi, ia direbut dari tangannya. Oleh karena itu, ia juga merasa sedikit malu. Ya, Yao Lao memberikan respon sebelum seketika terdiam. Selama Yao Lao berbincang dengan Xiao Yan, persaingan di rumah lelang sudah bertambah sengit sampai ke tingkat yang dapat membuat orang bergidik ketakutan. Ketika Fan Ling dan tetua King saling bersaing untuk menawar dengan harga terbaik, faksi lain juga terkadang ikut memperkeruh keadaan dengan menawar lebih tinggi. Oleh karena itu, hanya dalam waktu yang singkat, sayap langit kelelawar petir, dengan harga dasar 1 juta, telah naik menjadi 1.700.000. Terlebih lagi, dilihat dari situasi yang ada, itu adalah pertarungan yang ketat, sebuah situasi yang susah untuk diselesaikan. 1.900.000. Fan Ling menghirup nafas dalam-dalam dan warna merah yang mengerikan muncul di wajah pucatnya. Tatapannya terarah pada tetua King yang begitu menawan. Pemimpin sekte muda Fan Ling sangatlah murah hati. 1.900.000. Saya harap kalian semua masih memiliki uang yang cukup di akhir nanti. Setelah mendengar harga terakhir dari Fan Ling, wajah tua tetua King juga agak berubah. Tujuan mereka kali ini bukanlah teknik do terbang tersebut. Menghabiskan terlalu banyak uang kali ini memanglah sesuatu yang tidak bijak. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyerah dalam persaingannya. Ia mengangkat bahunya dan berkata dengan bibir yang ditekuk. Fan Ling tertawa dingin. Ia menoleh dan memandang panggung kristal itu, berteriak dingin ke arah juru lelang yang agak melamun, "Kenapa kau masih linglung?" Pemimpin sekte muda, kumohon jangan marah. Juru lelang berambut putih, yang dikejutkan hingga tersadar, segera berkata dengan sebuah senyuman.
Setelah menghadap ke area lelang dan bertanya 3 kali menurut peraturan, palu lelang di tangannya akhirnya turun, mengumumkan pemiliknya. Setelah palu itu jatuh, teknik Dou terbang jatuh ke tangan Fan Ling. Mereka memang pantas sebagai faksi besar. Mereka bertindak begitu luar biasa. 1.900.000. Uang sebesar itu sama saja dengan pendapatan 2 tahun klan Xiao. Ketika Xiao Yan memandang Fan Ling yang perlahan duduk, ia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya dan berbisik dengan sebuah senyuman. Setelah sayap langit kelelawar petir terjual, dengan menduduki benda paling mahal selama pelelangan, para penawar kembali tenang. Meskipun benda-benda di awal dijual dengan harga yang tidak membuat orang tertegun, namun hal itu sudah pasti membuat orang berhenti merasa terkejut saat mereka membandingkannya dengan harga selangit teknik ini. Xiao Yan menyandarkan kepalanya di kursi. Jarinya dengan lembut mengetuk lututnya. Terkadang, pandangan sampingnya akan menyapu ke arah orang-orang dari rumah besar ular langit itu. Tidak dapat dikatakan apa yang ia pikirkan, tanpa melihat wajahnya yang berada di bawah jubah hitam tersebut. Benda yang akan dilelang berikutnya memang cukup aneh. Ini karena kami pun bahkan tidak dapat mencari tahu apa sebenarnya kegunaan benda ini. Namun setelah kami telaah berulang kali, benda ini tampaknya adalah sebuah peta harta karun yang tidak diketahui. Juru lelang berambut putih membungkuk untuk mengeluarkan sebuah piring perak. Setelah itu, ia dengan hati-hati menyingkap kain yang menutupi piring perak tersebut. Seketika itu, sepotong kain kuno muncul di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat potongan kain itu, semua orang di aula tersebut seketika mengeluarkan suara menghina setelah mereka tadinya terdiam untuk beberapa saat. Wajah di juru lelang itu merasa agak canggung ketika ia mendengar respon yang kurang baik. Setelah pemeriksaan mereka, kain tua ini seharusnya adalah sebuah peta. Hal ini dapat dikenali dari rute-rute dan simbol-simbol yang ada di kain itu. Namun mereka tidak dapat menganalisa lebih jauh dari ini. Sudut mata juru lelang itu melirik kain tua tersebut. Di hadapan semua orang, jarinya memelintir dan menaruhnya di depan cahaya. Ia menunjuk pada suatu gambar yang hanya ada separuhnya, di tepi kain itu dan berkata dengan sebuah senyuman, "Jika ini benar seperti yang aku pikir, peta ini seharusnya sangatlah tua. Meskipun aku masih tidak yakin kemana peta ini akan menuntun kita, sebuah benda kuno seharusnya adalah sesuatu yang luar biasa bukan? Terkadang seseorang harus sedikit berjudi. Jika ada yang dapat mendapatkan peta yang komplit dan cukup beruntung, benda yang tersembunyi mungkin akan menggemparkan seluruh benua." Kebanyakan orang mendengus menghina saat mendengar kata-katanya itu. Tentu saja, tidak semua orang bereaksi seperti ini. Setidaknya, mata Xiao Yan kini mendadak terbuka lebar. Tatapannya sedikit gemetar ketika ia memandang lukisan yang berada di tepi pecahan peta itu. Ia menghirup nafas yang dingin dan berusaha sebaik mungkin untuk menekan pikiran yang bergejolak di dalam benaknya. Ada 2 pecahan peta yang sama dengan peta itu di dalam cincin penyimpanannya. Gambar di tepi itu bukanlah garis biasa, tetapi, gambar itu adalah api suci teratai iblis, menduduki peringkat 3 di peringkat api surgawi. Api suci teratai iblis adalah sebuah api surgawi mengerikan yang bahkan Yao Lao tidak pernah lihat sebelumnya. Menurut legenda, di depan api iblis semacam ini, para Douzong dan bahkan para Douzun pun hanya dapat gemetaran karena takut. Jika ia mendapatkannya, akankah mantra api langsung berubah menjadi sebuah metode Qi kelas Tian yang legendaris? Tentu saja Xiao Yan juga tidak tahu jawabannya. Satu hal yang ia tahu, bahwa ia harus mendapatkan pecahan peta itu berapapun harganya.